Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 9 dan akan membahas mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Sebelum kita membahas materi ini, seperti biasa, marilah kita membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mari kita bahas ya, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Apa saja faktornya? Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Kedua, penemuan baru. Ketiga, konflik. Keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kelima, perubahan lingkungan alam. Keenam, peperangan. Dan yang ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini dia ya, 7 faktor penyebab perubahan sosial budaya. Mari kita bahas satu persatu secara lebih spesifik. Silahkan simak video ini dengan saksama. Yang pertama, kita akan bahas bertambah dan berkurangnya penduduk. Mengapa perubahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Jumlah penduduk di setiap wilayah atau provinsi maupun pulau berbeda-beda dengan angka pertumbuhan yang berbeda pula. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi permasalahan serius, terutama di daerah perkotaan. Terus, apa maksudnya? Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Sebagai contoh, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya arus urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan warga desa ke kota, ya, atau disebut juga kaum urban. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka terjadilah banyak perubahan sosial budaya di kota tersebut. Apabila suatu daerah mulai dipadati oleh penduduk, maka banyak perubahan sosial budaya yang terjadi. Misalnya, keramah tamahan menurun. Banyak muncul kelompok baru, perubahan pada lembaga sosial, dan sebagainya. Sementara, bagaimana dengan wilayah yang ditinggalkan oleh penduduknya? Dengan banyaknya penduduk di wilayah tersebut yang berpindah, ya ini dari desa ke kota, dapat menyebabkan banyak lahan yang terbengkalai. Wilayah tersebut menjadi kurang berkembang karena banyak tenaga produktif yang pindah ke kota. Selanjutnya, kita akan bahas penemuan baru. Apa saja perubahan sosial budaya yang terjadi akibat dari penemuan baru? Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu. Penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaharuan. Penemuan-penemuan dan pembaharuan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia.
Nah, penemuan handphone itu yang sekarang terkenal dengan sebutan smartphone ya, itu bisa melancarkan komunikasi, mengefektifkan komunikasi. Di satu sisi berdampak positif, tetapi di sisi lain interaksi sosial secara fisik semakin renggang ya. Apalagi pada masa pandemi ini, selain dipaksa untuk berdiam diri di rumah, dengan adanya smartphone ini, maka interaksi sosial semakin mudah di satu sisi, tetapi di sisi lain semakin renggang secara fisik ya. Jarang melakukan silaturahmi secara tatap muka dan langsung ke tempatnya. Mengubah juga status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Kita secara tidak sadar pola pikirnya itu dirubah dengan adanya perangkat gawai yang ada di genggaman kita. Banyak pengaruh-pengaruh positif sekaligus pengaruh-pengaruh negatif yang secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi pola pikir kita. Nah, tugas kita sebagai pelajar yang berbudi pekerti, yang budiman, harus mampu menyaring segala sesuatu dari penemuan-penemuan baru tersebut ya. Kita harus beradaptasi secara bijak dengan teknologi yang berkembang tanpa menghilangkan dan harus dipertahankan dengan kuat jati diri kita, terutama sebagai muslim dan yang kedua sebagai warga negara Indonesia yang menganut norma kesopanan, norma kesusilaan, dan adat-adat ketimuran lainnya. Selanjutnya, kita akan bahas konflik. Apa yang menyebabkan konflik? Penyebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Konflik tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Contoh kasus, konflik sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Setelah terjadinya perdamaian antara GAM dan RI, perubahan sosial budaya mulai terjadi. Berbagai macam pembangunan di Aceh terus berlangsung. Pembangunan ekonomi di Aceh juga jadi mendapat perhatian lebih, sehingga mereka sudah tidak lagi merasa diabaikan pemerintah. Yang selanjutnya, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Masih semangat ya semuanya? Alhamdulillah, selalu semangat ya. Apa penyebab pemberontakan atau revolusi? Pada dasarnya, pemberontakan terjadi diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Pernahkah Indonesia mengalami revolusi? Contoh revolusi yang pernah terjadi di Indonesia adalah ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajah, serta telah mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Berbagai perubahan terlihat mengikuti seperti lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi. Selanjutnya, kita akan bahas perubahan lingkungan alam. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam?
Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Lingkungan alam diantaranya daratan, tanah, perairan, dan udara. Contoh perubahan lingkungan alam yang dapat menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Suatu masyarakat yang tinggal di lingkungan pantai mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Suatu saat mereka mengalami bencana tsunami. Lingkungan alam di sekitar tempat tinggal mereka mengalami perubahan besar. Mereka direlokasi ke lingkungan alam dataran rendah. Relokasi tempat tinggal membuat mereka harus mengubah mata pencaharian mereka yang semula sebagai nelayan berubah menjadi petani. Selanjutnya, kita akan bahas peperangan. Mengapa perang berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakat? Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perubahan itu dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, ataupun kepribadian diri mereka. Mengapa demikian? Perang akan membawa perubahan besar dan kecil dalam warga masyarakat yang terlibat perang. Hal ini terutama pada masyarakat yang kalah perang. Bangsa yang menang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah perang, ya. Nah, itu dia mengenai penjelasan faktor penyebab perubahan sosial dari faktor peperangan. Selanjutnya, kita akan bahas pengaruh kebudayaan lain. Apa itu pengaruh kebudayaan masyarakat lain? Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Hubungan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Contohnya, ketika agama Islam masuk ke Indonesia, telah berkembang terlebih dulu agama Hindu dan agama Buddha. Pengaruh kebudayaan Hindu sangat kuat sehingga kebudayaan dari agama Hindu masih tampak nyata. Kebudayaan Islam dengan kebudayaan masyarakat setempat akhirnya mengalami percampuran budaya. Sebagai contoh, kalian bisa amati Masjid Agung Banten ataupun Masjid Demak yang mencerminkan adanya perpaduan kedua agama. Pada Masjid Agung Banten, struktur bangunannya mencerminkan seni bangunan Meru sebagai ciri utama bangunan Hindu. Namun, bangunan masjid mempunyai fungsi sebagai bangunan untuk beribadah umat Islam. Nah, itu dia ya maksud pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Ada difusi, ada akulturasi, ada asimilasi, ada penetrasi, ada invasi, dan yang terakhir ada milenarisme. Nah, apa maksud dari istilah-istilah ini? Ini menjadi tugas kalian untuk mencari tahunya, ya. Tugas pertama, cari arti dari istilah-istilah tersebut ya yang sudah tadi disampaikan. Lalu buat pada Microsoft Word. Dan yang ketiga, kumpulkan via WhatsApp pada tanggal 24 Agustus 2020 ya. Ingat sekali lagi cari istilah-istilah tersebut.
Apa itu? Ada difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Ya, buat pada Microsoft Word, kumpulkan via WhatsApp pada tanggal 24 Agustus 2020. Dimengerti ya tugasnya? Alhamdulillah ya. Nah, sekian yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan pada pertemuan hari ini mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya, kita akan berjumpa di ruangan virtual melalui aplikasi Zoom Meeting ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.